warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahra siyami wal qiyam wa syahra tilawatil qur'ani wa it'amit ta'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Ikhwani wa ahibati fillah, a'azinallahu wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jemaah salat Isya dan Tarawih plus witir Masjid Jami' Al-Bilal yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga amal kita pada hari ini diterima oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita kenikmatan yang begitu banyak hingga malam hari ini, di malam yang ke-14. Betul Pak Haji? 14 ya? Malam 14 kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kemudahan untuk menjalankan ketaatan dan amal soleh di bulan yang mulia ini. Tadi saya datang pas selesai sholat Isya. Saya sholat di Solo tuh Pak, di luar Pak Haji. Saya harap jemaah yang dari dalam ada yang mundur Pak Haji. Ternyata nggak ada yang mundur, Masya Allah. Akhirnya saya dapat di belakang, dekat Pak Haji Mustar. Dapat di belakang. Saya berharap lagi nih yang depan mundur nih, saya bisa maju ke depan. Nggak mundur juga, Masya Allah. Pertahanannya kuat Masjid Al-Bilal. Ya, mudah-mudahan ini merupakan semangat yang baik, ya, dan semoga kita termasuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang qiyam, melaksanakan salat di malam bulan Ramadan, maksudnya adalah salat tarawih, ya, dengan iman dan ihtisab. Dengan iman, yakni dia solat karena dorongan imannya, bukan ikut-ikutan, bukan hanya sekedar ingin meramai-ramaikan, tapi karena dorongan imannya. Wahtisaban, dan mengharapkan ganjaran dari Allah. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Maka dosa-dosanya akan diampuni yang telah lalu. Masya Allah. Semoga dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga hari kiamat. Jemaah yang sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita temanya kultum apa pengajian Pak Haji? Apa kultum kuliah, terserah antum. Baik, insyaallah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini sebagai dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang memberatkan timbang kebaikan kita nanti akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan kita tahu adalah bulan yang Allah jadikan sebagai waktu untuk berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh pintu-pintu surga dan menutup rapat-rapat seluruh pintu neraka di bulan Ramadan ini. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atakum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Alhamdulillah kita ya telah menyelesaikan hampir separuh daripada bulan Ramadan ini. Ya.
Kata Nabi SAW, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Apa keberkahan ini? Apa sih yang dimaksud dengan keberkahan? Keberkahan kata Syekh Utsaimin adalah al-khairul katsiru wa dawamuhu. Yaitu kebaikan yang banyak. Yang mana kebaikan tersebut tetap. Maka di bulan Ramadan penuh dengan kebaikan. Ya, Allah Ta'ala memerintahkan saum di siang harinya. Dan juga mensyariatkan qiyam dan tilawatil Quran. Dan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Maka Ramadan disebut dengan syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan berkah. Karena berkah itu artinya adalah sesuatu kebaikan yang banyak. Ya. Lalu kata Nabi SAW, faradallahu alaikum siyamahu. Yang Allah Ta'ala mewajibkan atas kalian berpuasa. Wa tuftahu fihi abwabul jannah wa tughallaqu fihi abwabun nar. Dan dibuka seluruh pintu-pintu surga serta ditutup seluruh pintu-pintu neraka. Pintu surga ada berapa sih, Pak? Siapa yang tahu jumlah pintu surga? Hah? Pintu surga jumlahnya ada 8. Di bulan Ramadan semua pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Tidak ada satupun pintu surga yang tertutup. Dan ditutup seluruh pintu-pintu neraka. Pintu neraka ada berapa? Ada 7. Laha sab'atu abwabin. Neraka memiliki 7 pintu. Dan di malam bulan Ramadan, di bulan Ramadan, seluruh pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah. Tidak ada yang dibuka. Maka jangan dibuka. Ya, jangan dibuka. Jangan dicari-cari kuncinya. Allah tutup rapat-rapat. Ini kesempatan kita, peluang kita untuk bisa masuk surga di bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan amal soleh. Dengan banyak beramal soleh. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Namun hal yang perlu kita perhatikan ketika kita beramal, agar amal kita tidak sia-sia, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memperhatikan syarat-syaratnya. Syarat diterima dari amal soleh. Ada berapa syarat amal diterimanya amal soleh? Disebutkan oleh para ulama ada 2. Yang pertama, kata ulama, adalah al-ikhlasu lillah. Syarat diterimanya amal soleh adalah amal soleh tersebut harus ikhlas karena Allah. Kita beramal karena Allah, bukan karena untuk tujuan dunia. Jangan kita beramal tujuannya untuk dunia. Puasa, ngapain kamu puasa? Ya, supaya kurus gitu. Supaya kurus. Ini nggak dapat apa-apa. Ngapain kamu sholat tarawih? Ya karena bulan puasa ini. Yang lain pada sholat tarawih, saya ikut sholat tarawih. Bukan karena Allah. Membaca Al-Quran juga bukan karena Allah. Tidak diterima oleh Allah. Sedekah di bulan Ramadan, Masya Allah, pahalanya luar biasa. Besar. Namun manakala sedekah yang dia berikan tidak ikhlas karena Allah, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Sampai dia melakukan amal saleh tersebut ikhlas, hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan-tujuan yang lain. Ini syarat yang harus diperhatikan yang pertama. Mana dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Hud di antaranya. Surat Hud ayat 15 dan 16. Kata Allah Azza wa Jalla, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, sepakat para ulama ahli tafsir, maksudnya adalah barang siapa yang beramal namun tujuannya adalah untuk mengharapkan dunia. Apa kata Allah? Nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan penuhi. Allah akan kasih. Ya, dalam ayat yang lain disebutkan dalam surah Al-Isra,
Ya, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha. Barang siapa yang menginginkan disegerakan balasannya di dunia oleh Allah, maka Allah akan kasih. Apa tujuan kita beramal? Sudahkah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Sia-sia. Amal yang dilakukan tanpa keikhlasan, maka amal tersebut tidak diterima. Lalu di ayat selanjutnya Allah mengatakan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian apa-apa di akhirat kecuali api neraka. Nauzubillah. Capek-capek beramal justru malah masuk neraka. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Letih beramal, capek dalam beramal, tapi justru amalnya itu sia-sia, memasukkan dia ke dalam neraka. Nauzubillah. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Lalu kata Allah, mereka itu adalah amal perbuatan mereka semua terhapus dan batallah seluruh apa yang telah mereka kerjakan. Tidak bernilai. Capek-capek beramal ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sebagai mahasiswa, ya, kalau kita mengajukan skripsi, ya, untuk disidangkan, ternyata skripsi kita ditolak mentah-mentah, apa rasanya, Pak? Sakit. Bahkan ada yang konsultasi ke saya. Ada seorang ibu konsultasi, Ustaz, saya punya anak saya punya masalah, Ustaz. Masalahnya berat. Katanya masalahnya berat. Saya bilang, ya silakan ketemu saya anaknya, Ibu. Maka anaknya ketemu saya. Cerita, saya tanya, emang apa masalahnya, Nak? Ustaz, saya sudah berapa kali ya buat skripsi, tapi tidak ada satupun skripsi saya yang diterima. Kata dia tuh berat ujiannya. Luar biasa. Dan saya sakit, Ustaz, hati saya. Saya sudah capek-capek, kata dia. Tapi skripsi saya ditolak semua. Luar biasa. Itu baru di dunia. Ya. Gimana nanti orang yang berletih beramal, capek beramal, justru malah tidak mendapatkan apa-apa dari amalnya, malah justru dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Apa sebabnya? Tidak ikhlas karena Allah. Maka harus ikhlas. Ibu-ibu juga nyiapin makanan buat suaminya, harus ikhlas. Jangan gerendengan, Bu. Bu, mudah-mudahan ibu-ibu di sini enggak. Ya. Harus ikhlas. Karena dia itu adalah ibadah, ibadah yang besar. Melayani suami adalah ibadah yang agung. Maka harus dilakukan dengan ikhlas. Kita pun demikian. Semua amal soleh yang kita lakukan harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada tujuan-tujuan duniawi. Makanya orang yang pertama kali nanti akan dilempar ke dalam neraka 3 orang. Ya, orang yang pertama kali dilempar ke dalam neraka dan dengan sebab mereka neraka dinyalakan. Ada 3 orang. Kata Nabi SAW, salasun, ya, tusa'aru bihim an-naru yaumal qiyamah. Ada 3 orang dengan sebab mereka neraka jahanam dinyalakan, dipanaskan. Yang pertama kata Nabi SAW adalah orang yang dulu rajin bersedekah. Dia bersedekah, dermawan. Tidak ada pintu-pintu kebaikan kecuali dia bersedekah di sana. Lalu dia didatangkan ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah tanya dia. Allah perlihatkan nikmat-nikmat yang dulu pernah Allah kasih kepada dia. Maka Allah tanya, wahai fulan, apa yang kau gunakan terhadap nikmatku? Maka kata orang ini, ya Allah, dulu
Saya senang bersedekah. Tidak ada satupun jalan kebaikan yang kau suka untuk berinfak di sana kecuali aku infakkan hartaku di sana. Apa kata Allah? Kadzabta. Kau dusta. Kau dusta. Ya. Walakinnaka tasaddaqta liyaqal jari, liyaqal jawad. Faqad qila. Akan tetapi dahulu engkau bersedekah adalah untuk dipanggil sebagai orang yang dermawan, seorang donatur, orang baik, muhsinin. Dan gelar itu telah engkau dapatkan. Maka Allah perintahkan malaikat untuk menyeret orang ini dan dilempar ke dalam neraka jahanam. Orang kedua didatangkan. Siapa orang ini? Qari'ul Quran wa talibul ilm. Orang yang membaca Al-Quran, orang yang menuntut ilmu agama. Lalu diperlihatkan seluruh nikmat-nikmat yang pernah Allah kasih kepada dia. Dan Allah tanya, apa yang kau gunakan terhadap nikmat-nikmatku itu? Kata orang ini, ya Allah, qara'tu fika al-Quran wa ta'allamtu fika al-ilm. Ya Allah, dulu aku membaca Al-Quran untukmu ya Allah. Aku menuntut ilmu untukmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kau dusta. Walakinnaka qara'ta al-Qur'ana liyuqal qari'. Faqad qila. Tetapi kau dahulu membaca Al-Quran supaya disebut qari', suaramu bagus, disebut hafiz Quran, dan gelar itu telah kau dapatkan. Dan kau menuntut ilmu supaya diberi gelar alim, seorang yang berilmu. Orang-orang supaya memanggilmu seorang ustaz, seorang alim, seorang syekh, seorang kiai, seorang pemuka agama. Dan gelar itu telah kau dapatkan. Maka Allah perintahkan para malaikat untuk melemparkan orang ini ke dalam neraka jahanam. Orang ketiga didatangkan lagi. Siapa orang ketiga ini? Kata Nabi, orang ini senang bersedekah. Orang ini dahulu berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah perlihatkan seluruh nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepada orang ini. Dan Allah tanya, apa yang telah kau gunakan terhadap nikmat-nikmatku? Kata orang ini, ya Allah, dulu aku berperang, aku berjihad di jalanmu ya Allah, sampai aku mati syahid. Dan semata-mata hanya untukmu. Maka kata Allah, kadzabta, kau dusta, kau bohong. Akan tetapi dahulu engkau berjihad, berjuang, berperang, agar supaya engkau dibilang sebagai jari, seorang pahlawan, pemberani. Dan gelar itu telah kau dapatkan. Faqad qila, dan telah kau dapatkan. Maka orang ini pun sama nasibnya dengan orang pertama dan kedua, dilempar ke dalam neraka jahanam. Dihinakan oleh Allah Subhanallah. Kalau kita perhatikan, Mbak, tiga orang ini semuanya orang soleh zahirnya. Kelihatannya orang soleh. Yang pertama orang yang rajin bersedekah, yang kedua pembaca Quran, yang ketiga orang yang berjihad di jalan Allah. Semua orang soleh. Tapi kenapa mereka dihinakan oleh Allah di dalam neraka jahanam? Karena hilang syarat diterimanya amal mereka, yaitu keikhlasan. Ada tujuan-tujuan tertentu mereka dalam beramal. Nauzubillah. Maka penting bagi kita untuk meluruskan niat kita. Kita semangat beribadah, semangat beramal saleh di bulan Ramadan ini baik. Sangat baik. Namun yang perlu diperhatikan adalah keikhlasan kita. Jangan sampai ada tujuan-tujuan duniawi ketika kita beramal. Ya, dan ini berat, Bang. Ini ujiannya orang soleh. Keikhlasan itu ujiannya orang soleh. Berat. Ya, kalau orang toleh, orang bejat, nggak butuh keikhlasan. Ya,
Nggak ada maling dia riak, nggak ada. Nggak ada koruptor riak pamer-pamer, nggak ada. Tangkap KPK. Gitu ya. Tapi orang soleh berat ujiannya. Kenapa? Karena dia harus melawan keinginan hawa nafsunya, ingin dilihat oleh orang, ingin dipuji oleh orang. Dan hati kita terkadang lemah, terkadang mudah hanyut dengan pujian manusia. Terkadang hati kita sulit untuk kita kuasai, untuk bisa menjaga keikhlasan kita, berat. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin berat dalam menjaga hatinya. Berat tak? Apalagi seorang ustaz, seorang dai, berat sekali. Ya, berat sekali. Kita beramal, ya, khawatir ada tujuan-tujuan lain. Semoga Allah Ta'ala menjaga hati kita. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, apa kata Allah? Apa kata ulama? Adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Amal kita, kalau sudah kita tujukan hanya untuk Allah, ikhlas karena Allah, maka harus kita perhatikan caranya harus benar. Cara kita beribadah harus benar, jangan berinovasi dalam beribadah. Tidak boleh menambah-nambah. Ya. Tidak boleh berkreasi di dalam beribadah. Harus sesuai dan berusaha mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab amalan yang tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah. Mana dalilnya? Dalilnya yang sama-sama sudah kita hafal, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak ada padanya contoh perintah dari kami, kata Nabi, maka amalan tersebut tertolak, ay mardulun ala sahibihi, yaitu amalan itu dicampakkan, tertolak, tidak diterima. Maka dua syarat ini harus kita penuhi agar ibadah kita berkualitas, agar amal kita berkualitas dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah surat Al-Mulk ayat 2. Kata Allah, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Allah tidak mengatakan ayyukum aktsaru amala, bukan yang paling banyak di dalam beramal, tapi yang paling baik, paling berkualitas. Yaitu apa? Amal yang berkualitas adalah amal yang terpenuhi padanya dua syarat, sebagaimana perkataan seorang imam salaf, yaitu Imam Fudail bin Iyad. Kata beliau, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya satu amalan apabila dilakukan hanya ikhlas saja, tidak benar, tidak sesuai dengan contoh Nabi, maka amal tersebut tidak diterima. Wa innal amala idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Begitu sebaliknya, kalau hanya dilakukan sesuai dengan sunnah, mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak ikhlas, maka amal tersebut juga tidak diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amalan tersebut menjadi amal yang ikhlas karena Allah dan amal yang benar, yaitu sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita yang kita lakukan selama di bulan Ramadan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.